Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi fi hadhihi al-hissah yang merupakan kelanjutan daripada sumber hukum Islam yang ketiga, yakni adalah ijtihad. Kalau kemarin yang sebelumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang ketiga ini adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Lughatan ijtihad min ijtahada yajtahidu ijtihadan wa mujtahadan, yaitu isim masdar dari ijtahada, yang dimana kata aslinya merupakan dari jahdun atau juhdun, yaitu sungguh-sungguh, kemampuan, atau dengan bahasa yang lain berusaha dengan bekerja dengan serius, ya, berusaha dengan serius. Sementara menurut istilahan, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan dan kesungguhan berpikir untuk menggali dan mendapatkan hukum-hukum syar'i. Ijtihad juga dapat diartikan sebagai usaha dari seorang mujtahid dengan segenap kemampuan dan kesungguhannya untuk mendapatkan ketentuan hukum suatu masalah dengan metodologi yang benar. Jadi pada hakikatnya di pintu ijtihad ini kita diperbolehkan untuk menggunakan rasio ataupun logika sebagai cara untuk mengambil kesimpulan daripada hukum. Jadi menggunakan nalar, kemudian juga tentunya usaha ijtihad dilakukan oleh seorang yang faqih, yang sudah memahami ataupun memiliki dasar keilmuan yang ilmu alat untuk melakukan ijtihad ini. Dan ijtihad ini merupakan secara istinbat, ya, untuk menyimpulkan dari apa yang sudah ada dengan menggunakan nalar tadi. Produk atau yang diperoleh dari ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah. Bagaimana hukum daripada berijtihad ini? Ya, ijtihad diperbolehkan oleh Rasul, bahkan memang kalau memang diwajibkan, ya, jika memang masih belum ditemukan hukumnya atau belum dijelaskan oleh Rasul, ya. Dan di dalam berijtihad pun tidak disalahkan, artinya kalau dalam melakukan ijtihad itu salah, maka masih mendapatkan poin, masih dibenarkan, yaitu mendapatkan poin 1, sementara yang benar itu mendapatkan 2. Sebagaimana dalam hadis ini juga ada, ya, di zaman Rasulullah, di mana ada sahabat yang kemudian melakukan ijtihad dan itu diperbolehkan oleh Rasul. Di dalam surat Al-Hasr ini juga, atau di An-Nisa ini juga diperintahkan, ya, bahkan di Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi memang kalau memang ada perbedaan pendapat, ya, dikembalikan kepada Al-Quran hadis terlebih dahulu, baru kemudian diperbolehkan untuk berijtihad ini. Di mana ijtihad ini merupakan cara berpikirnya atau nalarnya itu awalnya tentunya dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya, sebagai sumbernya, sebagai acuannya. Di dalam melakukan ijtihad atau seorang mujtahid itu tidak semuanya orang bisa melakukan ijtihad, ya. Sebagai seorang mujtahid tentunya ada syarat-syarat tertentu yang diperlukan, baik itu secara kepribadian ataupun dari kemampuan di dalam berijtihad. Kalau secara kepribadian tentunya harus seorang mujtahid itu harus secara akal, secara keimanan juga harus sudah memiliki tingkat yang kesempurnaan, ya, dalam secara kepribadian. Kemudian secara yang berhubungan dengan kemampuan, yaitu memiliki kemampuan alat untuk berijtihad tadi, ya, mengetahui ilmu alatnya, misalnya bahasa Arab, karena sumber pokok yang dibahas sebagai acuan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis yang menggunakan bahasa Arab, maka otomatis ilmu alatnya adalah bahasa Arab bagi seorang mujtahid. Memahami hadis, memiliki pengetahuan
tentang ijma ulama, memiliki pengetahuan tentang qiyas, memiliki pengetahuan maksud syar'i, memiliki pengetahuan tentang usul fikih dan seterusnya. Jadi kedudukan ijtihad ini berbeda dengan posisi daripada Al-Quran dan Al-Hadis ya, yang posisinya sejajar. Ijtihad ini walaupun diperbolehkan oleh Rasul, tapi dia kebenarannya tidak absolut, artinya tidak mutlak bagi kita ya. Jadi hasil dari ijtihad, hal-hal yang wilayahnya fikih yang di wilayahnya itu di ijtihadi ini merupakan sesuatu yang bisa berkembang dinamis ya, sesuai dengan kondisi daripada masyarakat, kondisi daripada kebutuhan yang dibutuhkan ataupun hal-hal yang lain yang di mana tujuan daripada hukum suatu ijtihad ini tentunya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi umat. Namun demikian ya, walaupun dia tidak bersifat absolut, artinya dia tidak mutlak, tapi ijtihad bisa dijadikan sebagai dalil hukum jika tidak didapatkan keterangan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah ya. Ijtihad ada beberapa metode di dalam berijtihad ini, ada ijma, qiyas, istihsan, istislah, istishab, saddu dzara'i, al-uruf, qaul sahabi, syar'u man qablana ya. Jadi ini beberapa metode yang dilakukan untuk melakukan ijtihad, nanti bisa dibaca dan difahami untuk di sini sudah saya jelaskan. Terima kasih, kita cukupkan untuk